dia memberikan stroke ke dalam bahasa Inggris, memberikan mengelus dia supaya dia bisa percaya kepada kita. Tapi bukan metode itu saja, tapi ada stroke dan kick, yaitu memberikan penghiburan tetapi juga mendorong. Bahkan bahasa Inggris mengatakan kick. Orang yang datang di dalam penderitaan kesulitannya bukan saja membutuhkan penghiburan, tetapi juga membutuhkan dorongan, semangat, bahkan peringatan seringkali dibutuhkan untuk supaya dia berubah. Demikian pun di dalam surat Paulus. Mari kita membuka satu bagian dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Bagian ini kita kenal sebagai bagian juga sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, seringkali bagian ini dibacakan. 1 Korintus pasal yang ke-7, surat 1 Korintus pasal yang ke-7, saya akan bacakan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya beri judul khotbah saya ini, ibadah yang sejati, ibadah yang tahan uji. Surat 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22, kemudian dilanjutkan dengan ayat 33 sampai dengan 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga seorang yang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat 33 sampai dengan 34. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, Paulus menulis surat ini begitu keras kepada sidang jemaat di Korintus. Kalau sudah membaca dalam pasal yang pertama ayat keempat berikutnya, Paulus bersyukur untuk karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Jemaat ini dalam keadaan ekonomi mereka dalam keadaan baik, mapan. Bahkan mereka diajak untuk membagi kepada gereja-gereja lain saat itu di gereja di Yerusalem, di Akhaya yang mengalami penderitaan, kesulitan. Kalau sudah bisa membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Tapi lebih daripada itu, Paulus memuji mereka penuh dengan karunia-karunia yang mereka miliki. Sehingga Paulus menulis 1 Korintus 12 sampai 1 Korintus 14. Bagaimana mereka menjadi super orang Kristen yang memiliki penglihatan, memiliki nubuat, mereka berbahasa lidah asing. Mereka memiliki kemampuan untuk administrasi gereja yang tertata dengan kata lain. Tetapi dalam hal ini, Paulus tidak memuji mereka.
Bukannya kurang pengalaman mereka yang spiritual dengan Tuhannya, tetapi perilaku mereka dalam berjemaat. Kalau mereka berkumpul tidak menjadi masalah. Mereka mengadakan perkumpulan sebelum mereka mengikuti perjamuan kudus. Saat itu mereka ada perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu mereka membawa makanan masing-masing dari rumah. Makanan itu tidak seperti potluck yang ditaruh di meja besar lalu semua boleh dibagikan. Dan kalau saya bawa capcay, dia bawa kuitiao gitu ya, ditaruh di meja lalu semua bisa makan sama-sama. Tetapi mereka bawa sendiri-sendiri. Sebelum mulai bersama-sama masing-masing sudah makan duluan. Saya lama di Eropa, khususnya di Swiss. Kalau makan itu salah satu ada tata kramanya gitu ya. Sehingga ada pepatah mengatakan orang bisa lihat perilakunya kalau dia perilakunya lagi makan begitu. Cuman saya agak malu kemarin lagi makan ikan begitu ya, seperti orang yang memang belum pernah lihat ikan gitu. Jadi agak malu juga dengan Pak Elis mau cerita hari ini tentang makanan, tapi kemarin bagaimana saya makan. Walaupun saya perlu perhatikan itu ikan yang begitu menarik sekali dan saya menikmatinya. Bahkan dikatakan di sana kalau kita tidak akan memulai makan sebelum semuanya siap makanan ada di piring, baru kita makan sama-sama. Dan bagaimana cara makan juga ya, di sana perlu perhatikan dari garpu atau boleh katakan dari luar ke dalam dan secara pelan-pelan ada teraturan. Nah kita bisa bayangkan saat itu di Korintus, mereka bawa makanan sendiri lalu mereka makan dengan lahap makanannya. Ternyata ada beberapa bagian orang-orang yang tidak punya makanan dan lapar. Bahkan sebagian di sini mabuk-mabuk dikatakan. Ya, ada beberapa gereja tertentu tidak sedikit pendetanya yang juga sebelum berkhotbah dia minum-minum dulu. Atau merokok dulu di luar kemudian supaya betul-betul boleh katakan waktu khotbah itu betul-betul adrenalinnya naik begitu. Tapi apa yang digambarkan di Korintus saat itu, perilaku mereka tidak memperhatikan dan tidak peduli satu dengan yang lain. Paulus mengatakan, aku tidak memuji engkau. Ini merupakan ibadah yang tidak mendatangkan berkat, bahkan mendatangkan kutukan. Satu hal cara makannya tadi. Tetapi hati yang ada di dalam saya dan saya dan saya dan saya lagi keegoismen itulah. Yang Paulus katakan, aku tidak dapat memuji engkau. Saudara, tadi saya melihat di sini, pertama kali saya melihat ada buletin gereja yang menentukan siapa yang datang tepat waktu, siapa yang terlambat datang begitu. Itu satu kebiasaan sebetulnya yang wajar bisa terjadi. Tetapi kalau terus-menerus sudah datang terlambat, sudah bisa datang terlambat karena ada hal yang lain. Artinya menjadi satu kebiasaan. Dan Paulus mengatakan kebiasaan inilah yang membentuk karakter. Kalau sudah memiliki kebiasaan dan terus-menerus dilakukan, itu akan membentuk karakter saudara. Oleh sebab itu penting ada karakter Kristiani yang mengatakan tidak akan terjadi pertumbuhan rohani kalau tidak ada kedisiplinan rohani. Ada lagi yang mengatakan istilah seperti ini, kalau saudara tidak pernah berdoa di dalam waktu yang teratur, saudara tidak akan berdoa dalam waktu yang tidak teratur. Karena doa tidak menjadi membentuk karakter saudara, membiasakan dalam setiap situasi sudah bisa berdoa. Saya mengatakan, orang Kristen kan harus berdoa setiap saat. Iya, benar. Untuk supaya sudah bisa berdoa untuk setiap saat, sudah perlu membutuhkan waktu untuk doa yang teratur. Karena apa yang saudara ketahui, sudah mulai lakukan, sudah membiasakan, itu akan membentuk karakter kita. Sudah juga dalam beribadah di sini, sudah bukan datang lambat atau tidak terlambatnya, tetapi bagaimana sikap hati kita. Karena Paulus bisa mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-7, sidang jemaat di Efesus, mereka ingin tahu banyak, mereka ingin belajar, tetapi apa yang mereka pelajari tidak pernah menjadi kebenaran dalam perbuatan kesehariannya. Saya memikirkan diri saya sendiri, memasuki tahun 2014 ini, usia saya akan 60 tahun ini. Saya pikir kalau saya usia sejak 14 tahun,
Setiap minggu saya pergi ke gereja, saya mendengarkan khotbah, saya hitung-hitung 2390 sekian kali mendengarkan khotbah. Belum sebagai seorang pendeta yang banyak berkhotbah. Kemudian di saat setiap hari mendengarkan khotbah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Lalu saya bertanya, berapa banyak khotbah atau kebaktian ibadah yang mengubah hidup saya? Saya mungkin bisa hitung dengan jari. Lalu saya mulai memperhitungkan berapa banyak sebetulnya ritual, kebiasaan kita berbakti, beribadah ini mengubah kehidupan kita. Mungkin saja kan kadang-kadang ada khotbah yang menyenangkan, mungkin sudah menyenangkan bahkan khotbahnya dipenuhi lebih banyak mungkin leluconnya daripada kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada khotbah betul-betul yang mengena hati saudara, yang menyakitkan hati saudara. Karena itu kebenaran yang sudah dengar, yang saya melihat, oh ini betul-betul mengena hati saya. Dan mengubah hidup dan perilaku saudara. Sudah artinya sedikit sekali sebetulnya pengaruh daripada ibadah dan khotbah itu sendiri. Kalau saudara sendiri tidak menuntut diri untuk mau siap untuk berubah oleh kebenaran firman Tuhan. Saya juga sudah lama tidak melihat satu gereja yang memiliki kebiasaan untuk membacakan 10 firman Allah. Saya rasa itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi untuk betul-betul bercermin, untuk kita melihat diri kita yang sesungguhnya. Katakan saja kalau dikatakan jangan berzina, mungkin Alkitab tidak mengatakan lebih mendetil apa artinya jangan berzina. Tetapi Yesus menekankan jika seorang pria melihat dengan matanya, lalu dia birahi terhadap lawan jenisnya yang bukan istrinya, dia sudah melakukan perzinahan. Ternyata perzinahan dimulai dengan melihat. Apa yang kita lihat bisa melukai bukan hanya kebenaran firman Tuhan, tetapi juga melukai istri dan anak kita. Artinya apa yang kita lihat perlu kita perhatikan. Kita perlu jaga apa yang kita lihat. Alkitab menolong kita untuk kita memiliki kehidupan yang bukan ibadah dibatasi oleh 1,5 jam atau 2 jam. Tetapi dalam keseharian kita, tadi kita membaca dalam Roma pasal yang ke-12, bahwa ibadah yang sejati adalah persembahan hidup tubuh ini. Dikatakan di situ dipakai istilah soma, betul-betul tubuh ini, sehingga melalui tubuh kita inilah nyata bahwa hidup keseharian kita merupakan ibadah, merupakan persembahan, bahkan merupakan penyembahan itu kepada Tuhan. Saudara, Paulus di sini memperingati dengan keras, ini tidak terpuji apa yang kalian lakukan. Bahkan Paulus mengatakan di antara kalian ada perpecahan dan aku percaya itu. Oleh sebab itu Paulus menulis 1 Korintus pasal yang ke-3, ke-4, di mana terjadi di situ ada kelompok-kelompok, ada fraksi-fraksi gitu ya. Partai-partai di tengah-tengah gereja. Apolos, Petrus, Paulus, ada fan-fannya gitu. Di sini mungkin fan-nya Pak Im, fan-nya Pak Didi gitu ya, fan-nya Pak Herman gitu ya. Rasakan masing-masing mempunyai kelompok-kelompok sendiri. Paulus berbicara, tidak begitu. Kesatuan jemaat ini penting. Teruji justru teruji ketika terjadi perpecahan tadi. Menarik sekali istilah itu, bukan Paulus mengatakan ingin adanya perpecahan di dalam gereja, tetapi ketika gereja mengalami krisis dan kesulitan, disitulah sebetulnya teruji iman kita. Paulus berbicara dalam 1 Korintus pasal yang pertama, di situ ada manusia rohani, ada manusia di sini jasmani, antropos psikikos dan antropos pneumatikos. Ada manusia yang dituntun oleh roh, dipimpin oleh roh, ada manusia yang dituntun oleh kedagingannya. Pada saat terjadi krisis itu sepertinya teruji bagaimana sikap seseorang memikirkan dirinya sendiri atau apa yang Tuhan inginkan, yaitu kesatuan tadi, bagaimana bisa jemaat itu tetap bertahan melewati kesulitan. Seringkali saya memberikan dorongan kepada penatua atau di gereja tetap bertahan di dalam kesulitan jemaat. Karena kalau bisa bertahan dan bersatu di dalam gereja itu, gereja ini akan lebih kuat daripada sebelumnya. Sudah ketahui bahwa gereja Tionghoa
adalah gereja kedua yang terbesar yang sering terjadi perpecahan. Gereja pertama, gereja Pentakosta, karismatik termasuk. Tapi yang kedua adalah gereja Tionghoa. Terutama kalau orang-orang tertentu yang memiliki profil, memiliki kedudukan, memiliki bukan kekayaan, mudah sekali untuk membuka gerejanya sendiri. Saudara, orang yang seperti ini adalah orang yang bermasalah dengan anggapan kalau saya membuka gereja yang baru, gereja itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Dalam sejarah gereja tidak membuktikan seperti ini. Justru sebaliknya. Seperti dalam pernikahan dikatakan 50% pernikahan itu diakhiri dengan perceraian. Tetapi pernikahan kedua setelah perceraian itu 63% terjadi perceraian. Dengan harapan kalau menikah dengan kedua ini akan lebih baik dari pernikahan pertama. Ternyata masalah yang pertama dalam pernikahan pertama belum terselesaikan, dibawa dalam pernikahan kedua dan ketiga dan seterusnya. Demikian pun dalam kita berjemaat. Paulus mengatakan terjadi perpecahan, aku tahu akan hal itu. Oleh sebab itu Paulus menulis surat ini dengan keras. Untuk memperingati betul-betul bahwa kasih yang mempersatukan bukan sebetulnya karunia-karunia yang dimiliki. Sudah hati-hati kalau Tuhan memberikan multiple task atau multiple talent. Mungkin banyak hamba Tuhan ataupun orang-orang tertentu yang menonjol di gereja ini memiliki talent. Dia bisa nyanyi, bisa berkhotbah, dia bisa membesuk, dia bisa. Mudah sekali untuk mendapatkan fan. Kita merasa senang, kita juga merasa flattering dalam bahasa Inggris, betul-betul merasa terelus-elus hatinya. Saudara tidak akan menciptakan pemimpin-pemimpin kalau sudah hanya dikelilingi oleh para pengikut. Saudara harus siap dikelilingi oleh calon-calon pemimpin supaya saudara siap untuk mempersiapkan gereja ini di masa yang akan datang. Oleh sebab itu kalau posisi sudah sebagai pemimpin bisa rasa terancam, terusik, mendapatkan kritikan dari pengikut saudara, lihat mereka adalah orang-orang yang potensi, yang kemungkinan besar di masa depan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja ini. Mereka mengkritik bukan karena mereka tidak suka, tetapi mereka mungkin karena mencintai gereja ini. Karena mereka tahu masa depan untuk gereja ini ditentukan oleh orang-orang yang mengasihi gereja ini. Oleh sebab itu dia akan mengatakan kebenaran, mungkin kebenaran itu bisa menyakitkan. Paulus di sini dengan keras mengatakan satu hal mengenai kalian kalau bertemu itu tidak terpuji. Tetapi sikap hati kalian terhadap satu dengan yang lain itu menentukan sekali. Bagaimana untuk bisa belajar membagi satu dengan yang lain. Sudah kebiasaan untuk datang berbakti ternyata memiliki pengaruh yang besar sekali. Menurut statistik 73% ibu dan bapak yang rajin ke gereja, di gereja Katolik, anak-anaknya mengikuti jejak orang tuanya. Protestan katakan, di sini saya menulis 53%. Apa sebabnya? Saya mulai memikirkan bedanya 20% dengan 53%. Gereja Katolik banyak ketika orang tuanya setia berbakti, anaknya mengikutinya lebih banyak. Protestan mengikuti lebih sedikit. Mungkin kita pertama perlu berpikir di sini konsep gereja yang berbeda. Bagi orang Katolik, gereja itu memiliki peran di mana kalau saya tidak mengikuti mes perjamuan kudus, saya tidak datang ke gereja Katolik, saya bisa kehilangan keselamatan saya. Oleh sebab itu yang memiliki otoritas untuk membuka Alkitab adalah pastor. Tetapi bagi gereja Protestan tidak demikian. Kita masing-masing memiliki relasi dengan Tuhan, tidak harus melewati pastor, tidak harus melewati gereja. Gereja bisa di mana-mana saja, di rumah kita. Bahkan dikatakan bahwa kita adalah tubuh, di sini bait Allah di dalam kehidupan kita. Artinya kita bisa menjadi gereja yang berjalan. Sekali lagi saudara, kita bisa di mana-mana menjadi gereja, tapi kalau kita tidak datang ke gereja yang teratur, tidak menolong, harus ada satu kebiasaan di dalam diri kita karena cenderung hati kita untuk tidak ke gereja, untuk tidak berbakti. Kecenderungan hati kita jahat. Oleh sebab itu kita harus dengan sengaja melakukan perbuatan yang baik. Oleh sebab itu kebiasaan di sini menolong kita, bukan hanya sekedar saudara hadir, tapi perilaku saudara juga dalam berjemaat. Spurgeon pernah bercerita tentang seorang ketika dia berkhotbah dengan berapi-api, di sudut situ ada seorang bapak yang tertidur tiap kali.
Lalu gimana ngakali bapak ini supaya dia bisa dengarkan khotbah dengan baik. Lalu minggu berikutnya dia mengatakan kepada seorang anakku sekolah minggu, katakan, lain kali kalau aku lagi khotbah, kamu duduk di samping bapak itu, aku kasih kamu 5 sen. Setiap kali dia ngantuk, kamu harus ikut dia supaya dia bangun. Minggu pertama, minggu kedua berjalan dengan baik. Khotbah bangun lagi, khotbah bangun. Berapa minggu kemudian dia lihat bapak itu terus tertidur. Melihat anak itu di mana? Oh, ada di sampingnya. Setelah selesai khotbah itu dia bertanya kepada anak, kamu gak lakukan tugas kamu dengan baik ini? Lalu dia mengatakan, iya, saya dikasih oleh bapak ini 10 sen. Jadi tidak dia melakukan tugasnya. Bagi saya tidak masalah orang tidur mungkin di gereja, dan saya juga tidak merasa terganggu. Jangan-jangan bapak ini memang di rumah tidak bisa tidur dan hanya bisa tidur di gereja. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang benar Tuhan berikan tidur yang nyenyak. Kalau dia tidak bisa di rumah tidur dengan baik, tapi di rumah Tuhan dia bisa tidur, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidur terus-menerus, itu masalah. Mungkin perlu ke dokter, mungkin perlu akan kofein atau tein mungkin untuk dia bisa. Saudara, Tuhan ingin melihat hati kita yang sesungguhnya dalam hal. Oleh sebab itu salah satunya kuduskanlah hari Sabat itu. Saudara, saya pernah menantang koko saya. Dia punya toko yang laku sekali. Kalau di Bandung itu Oto Iskandar Dinata, dia jual bangunan. Toko ini sangat laris sekali. Bahkan minggu kalau dia pagi pergi ke gereja, cepatnya setelah itu buka tokonya. Karena lumayan. Karena dari Tasik, dari luar kota datang justru pada hari Minggu begitu. Dia bertahun-tahun mempertahankan hari Minggu itu untuk betul-betul tetap berbisnis, paling tidak sampai siang hari. Sebenarnya Tuhan berikan karunia untuk koko saya itu main musik dengan ensau saya juga dalam melayani sekolah minggu. Tapi karena betul-betul boleh katakan terikat oleh toko ini, saya tantang koko saya sekali kelak. Dapatkah kamu mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan lebih daripada cukup kalau kamu menutup hari Minggu itu untuk berbakti? Dia berbakti rajin untuk sorenya, bukan dia tidak berbakti. Tetapi hatinya pada hari Minggu tidak sepenuhnya betul-betul untuk mengkuduskan hari itu. Kalau sudah tidak memiliki hari dalam satu minggu, satu hari untuk mengkuduskan, artinya untuk waktu untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan menciptakan Sabat bukan karena Tuhan egois, aku perlu kamu untuk datang berbakti. Tidak, kita membutuhkan Sabat itu. Terbukti ketika negara komunis di Rusia, mereka mengadakan untuk bisa produktif, mereka mengadakan hari bekerja, saudara, 6 hari, bahkan 7 hari mereka bekerja. Ternyata mereka tidak lebih produktif, tidak sedikit banyak kesalahan yang dilakukan ketika orang bekerja 7 hari seminggu daripada orang bekerja 5 hari seminggu. Dan hari Sabtu mereka libur, Minggu mereka ke gereja, dan hari Senin jauh lebih, mereka lebih bisa memberikan hasil yang lebih baik dari penelitian. Artinya Tuhan menciptakan hari Sabat. Kalau Tuhan sendiri dia beristirahat pada hari yang ke-7, siapa saudara dan saya? Artinya juga menghentikan pada hari Sabat, menolong kita untuk tidak rakus. Karena kerakusan, keserakahan, Efesus pasal 3 ayat yang kelima, atau Efesus pasal 5 ayat yang ketiga, dan Kolose 3 ayat yang kelima dikatakan, keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Pada saat saya berkonsentrasi kepada apa yang saya miliki, kepada hal yang materi, saya memutlakkan yang relatif dan merelatifkan yang mutlak. Yaitu kesehatan, kekayaan, saya mutlakkan seolah-olah saya memiliki untuk seumur hidup saya. Tetapi saya merelatifkan Allah yang mutlak itu dan kematian, bahwa sekali kelak kita harus mati dan kita harus berjumpa dengan Tuhan. Hari yang dikuduskan yaitu hari Sabat seperti ini. Tuhan merindukan kita memiliki hari Sabat supaya ada kesempatan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menyediakan semua pikiran dan hati kita hanya untuk Dia. Dan esok hari ketika kita melangkah ke kantor kita, ke toko kita dengan satu keyakinan, Tuhan akan bersama dengan saya.
Saudara, dalam hal apa saudara bisa Tuhan memuji saudara? Dalam hal apa Tuhan mengatakan itu tidak terpuji? Artinya kehadiran saudara di gereja ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi laknat. Kalau secara tubuh saudara ada di sini, tetapi pikiran dan hati saudara ada di tempat yang lain. Mohon Tuhan menolong kita sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini. Untuk Tuhan boleh mengevaluasi diri kita. Dikatakan bahwa Paulus dalam konteks berikutnya 1 Korintus 11. Ada di antara kalian yang mengikuti perjamuan kudus. Dan akhirnya jatuh sakit dan mati bahkan di antara kalian. Banyak orang menginterpretasikan bagian ini seolah-olah makanan yang roti, yang anggur dan yang kita minum tadi ada magicnya di dalam. Bukan seperti itu yang dimaksudkan di sini. Tetapi sikap hati yang tidak menghormati Tuhan, bahkan berkali-kali tidak menghormati Tuhan, bahkan tidak serius dengan dosa kita. Dia jatuh tetapi dia tidak bangun kembali. Dan hidup dalam lumpur dosa. Tetapi tetap seolah-olah memberikan pencitraan saya adalah orang yang saleh. Saudara, ini suatu bahaya yang sangat besar sekali dalam mengikut Tuhan. Martin Buber, seorang teolog Yahudi, mengatakan tidak ada sesuatu yang mencoreng-coreng wajah Allah kecuali agama. Apa yang dia maksudkan dengan agama, saudara? Ritual keagamaan. Dengan menganggap kalau saya melakukan lebih banyak memberi kepada Tuhan, lebih rajin ke gereja, lebih rajin mungkin saya untuk berjemaah pergi sampai ke Israel ataupun pergi ke Yerusalem, bahkan pergi ke tempat-tempat yang lain, bisa menebus kembali semua kejahatan saya dengan saya melakukan itu semua. Oleh sebab itu teologi korupsi salah satunya didasari oleh teologi agama yang salah. Kalau saya mengkorupsi 1 miliar tapi saya berikan 100 juta untuk gereja atau untuk badan sosial, saya tetap merasa lebih baik. Saya bisa menebus kembali untuk mengadakan jarah 1-2 kali ke tempat beragama tertentu, supaya saya bisa melunasi sekali. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan tidak sebodoh itu. Untuk saudara bisa akali dengan saudara menggantikan kebaikan saudara untuk membayar, supaya saudara dapat hidup memiliki hati nurani yang tenang. Karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Hilang kemuliaannya. Kita membutuhkan keselamatan yang merupakan hanya dan hanya merupakan karya Allah, uluran tangan Allah, oleh kasih karunia Allah kepada kita. Oleh sebab itu dia mati untuk kita. Dia membiarkan tubuhnya dihancurkan. Oleh sebab itu dia tidak membayar kita dengan emas dan perak, tetapi oleh darahnya sendiri. Saudara, pagi ini kita diundang untuk datang semeja dengan Tuhan. Biarlah kita masing-masing menguji diri kita. Apakah ibadah kita pagi ini berkenan kepada Tuhan? Kalau sudah ada sesuatu yang sudah tahu, sudah belum bereskan di hadapan Allah terhadap dosa, sudah terhadap istri, suami, mungkin sudah perlu membisikkan dia di kanan kiri saudara untuk meminta maaf sebelum sudah mengikuti perjamuan kudus ini. Di dalam seminari kami di Swiss, setiap hari Sabtu sebelum hari Minggunya kami mengambil perjamuan kudus, kami berkumpul bersama-sama. Seorang dosen mengatakan jika ada di antara kalian yang satu dengan yang lain belum bereskan, kalian bereskan terlebih dahulu. Sebelum kalian mengambil perjamuan kudus esok hari. Sudah kita mudah terjebak dengan kebiasaan ritual gereja. Itu merupakan kedok di hadapan Allah yang Tuhan tak mengetahui isi lubuk kedalaman hati kita. Jangan biarkan dosa di antara hidup saudara satu dengan yang lain. Kalau sudah tidak siap untuk mengambil perjamuan kudus ini, dan sudah merasakan saya tidak layak, minta ampun kepada Tuhan. Katakan pengakuan dosa saudara di hadapan Tuhan. Kalau matamu, tanganmu tidak berkenan kepada Tuhan, minta Tuhan menguduskannya. Supaya ketika roti dan anggur itu melewat di hadapan saudara, saudara dapat mengambil dengan satu keyakinan, disinilah engkau Tuhan menunjukkan betapa engkau mengasihi aku. Engkau mengundang aku semeja dengan engkau. Karena engkau begitu mengasihi aku yang tidak layak, engkau melayakkan aku. Saudara, pagi hari ini kita tidak inginkan ibadah ini berlalu begitu saja. Tapi kita mohon melalui kehadiran di sini kita untuk boleh semeja dengan Tuhan.
melalui roti dan anggur ini merupakan simbol gereja yang dari abad ke abad yang Tuhan betul tetapkan bagi para muridnya, yang masih dapat kita rasakan, cicipi dengan mulut kita, dengan lidah kita. Simbol yang begitu powerful sekali. Artinya Tuhan inginkan keselamatan itu bisa kita rasakan. Kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Seperti roti yang kau makan, anggur yang kau minum, itu menjadi bagian dari tubuhmu. Demikian pun keselamatan bukan hanya di kepala ataupun hati kita, tetapi menjadi bagian dari tubuh kita. Oleh sebab itu Paulus mengatakan ada di antara kalian yang sakit bahkan mati. Artinya keselamatan itu memiliki pengaruh dalam sekujur tubuh kita. Bahkan kita bisa berdoa kepada Tuhan pagi ini kalau ada di antara kita yang sakit, dan mohon Tuhan bisa memulihkan dan menyembuhkannya. Karena Dia bukan hanya ingin menyelamatkan jiwa kita, hanya pikiran kita, keyakinan kita akan keselamatan, tapi tubuh kita yang saat ini juga yang rapuh adanya, Tuhan ingin memberikan kekuatan dan pemulihan itu. Mohon pengasihan Tuhan hadir di ruangan ini, di rumah ini, ketika kita mengambil roti itu dan minum dari anggur itu. Kita bukan hanya sekedar diingatkan akan masa lalu apa yang Tuhan telah lakukan, tetapi kita boleh mendapatkan cicipan rohani ini, cicipan surgawi ini. Sekali kita akan mengadakan perjamuan di situ, perkawinan anak domba Allah. Dan kita boleh berjumpa dengan orang-orang kekasih kita. Kita boleh bersama-sama merayakannya dan mensyukuri akan kasih karunia Tuhan itu. Mohon Tuhan menguji hati kita pagi hari ini untuk kita boleh semeja dengan Dia. Oleh sebab itu jika ada waktu untuk kembali kepada Tuhan, jangan saudara biarkan hari ini, jika Tuhan memanggil untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat, datang kepada Dia. Jangan engkau abaikan kemurahan dan kesabaran Allah untuk memanggil engkau bertobat kembali kepada Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, Tuhan ingin kembali mendemonstrasikan betapa Dia mengasihi kita. Dia mencintai, bukan hanya sekedar memberikan hidup yang kekal di masa yang akan datang, tetapi hidup yang saat ini. Tuhan memberkati dan memenuhi engkau langkah lebih langkah dalam hidup ini, bahwa Dia hadir saat ini. Ibadah yang sejati, ibadah yang teruji, karena kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita, memurnikan hati kita. Biarlah Roh Kudus, roh kebenaran, roh kasih itu, dan roh ketertiban itu menolong kita untuk beribadah pagi ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Saya minta pianis dan organis untuk memainkan satu pujian. Sementara itu kita datang kepada Tuhan. Mohon setiap firman yang barusan kita baca, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki perilaku kita, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Kiranya Roh Tuhan bekerja di antara kita pagi ini. Dan mohon pengasihannya. Izinkan Tuhan berjalan di depan saudara. Dia mengenal isi hati saudara. Tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan di hadapannya. Mohon kasih Tuhan boleh kembali menatap hidupmu.